Yalah ngegi belajar diskemen HP ya WK kumadi belajar aman. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Yohanes Setiawan Japriyadi di pertemuan kelima untuk mata kuliah analisa dan perancangan perangkat lunak. Adapun pembahasan kali ini kita fokus kepada rancangan layar. Tidak bosannya saya mengingatkan tentang cerdas berjiwa luhur. Jika kalian lupa, silahkan tonton di video pembahasan sebelumnya. Kemudian ada tambahan kali ini. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, untuk nilai kehadiran, kalian wajib membuat file bernama readme.md. Sekali lagi, readme.md wajib. Di dalam file ini harus ada identitas kalian, yaitu NIM, nama lengkap, kelompok. Nah, maksimalnya kapan? Paling lama itu 1 jam. Dilihat dari kalian terakhir ngupdate file readme ini. Jadi, untuk kehadiran sekali lagi, karena ceritanya untuk memonitoring kalian ngikutin apa enggak perkuliahannya, kalian wajib membuat file ini. Ingat, terakhirnya maksimal 1 jam setelah kalian mengupdate di repository. Nah, paling lamanya kapan dan pertemuan kali ini berakhir. Nah, kemudian untuk nilai tugas, kalian wajib membuat file index.html yang sudah saya contohin dari pertemuan sebelumnya. Ngapain? Ada file kesimpulannya, catatan saduran kalian, ada linknya itu bisa ke arah file-file pendukungnya. Nah, untuk nilai tugas sendiri besarannya dilihat dari kualitas kalian buat. Nanti silakan upload file asta-nya kalau menggunakan asta di pertemuannya, dan tambahannya ini file pensil. Hari ini akan saya demokan. Kebetulan kita mau bahas tentang rancangan layar. Jadi hari ini fokusnya ke file pensil. Kapan dikumpulkan? Ini sebelum perkuliahan berikutnya dimulai. Nah, sama dilihat dari kapan terakhir kalian update di GitHub untuk file index.html. Adapun pembahasan kali ini kita akan bahas tentang rancangan layar, dan software yang digunakan adalah pensil ini, logonya P, Pencil Project. Kalian tinggal klik link ini. Nah, tinggal kalian klik download. Jika kurang besar, saya besarin dulu layarnya. Oke, Pencil Project yang digunakan, kalian gunakan jika komputer kalian Windows 64 bit, gunakan yang ini. Jika 32 bit, see all download dulu. Nah, ini iklannya boleh ditutup. Yang kalian gunakan adalah Windows Installer 32 bit. Jika 32 bit. Jika kalian bingung komputer kalian menggunakan Windows yang 64 atau 32, install aja menggunakan yang 32 bit ini. Sekali lagi, jika bingung, installnya 32 bit. Jika selesai menginstal, buka softwarenya, nanti kurang lebih ada tampilan seperti ini. Open dokumen atau create new dokumen. Karena kita baru, ya berarti kalian create a new dokumen. Kosong. Yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah, di sini ada my save yang bisa kita klik di save ini. Nah, apa yang kalian pilih? Cari bagian di sini ada mobile Android ICS, es krim sandwich ya, mobile iOS. Nah, kita menggunakan apa di sini? Rata-rata kan kita menggunakan Android, maka pilihlah yang Android. Kebetulan secara tampilan dia es krim sandwich, nggak masalah. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kalau mau pengaturannya, klik setting. Tabsnya ada yang dark, ada yang light, silakan dipilih. Tapi saya gunakan yang light aja. Fontnya silakan di set. Nanti cari link terbaik menurut kalian, di apply. Jika sudah, coba tambahkan fontnya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kita memiliki
tampilan untuk handphone. Untuk handphonenya kebetulan Android, nah bentuknya seperti ini. Nah, kenapa yang Android? Ceritanya di pertemuan sebelumnya kita udah bahas seperti ini. Konsumen bisa mendaftarkan akun, bisa login, bisa melihat katalog suku cadang, dan seterusnya. Nah, konsumen ini siapa? Pengguna utama sistem kita. Dia yang kita fokuskan untuk menggunakan aplikasi Android. Karena apa? Alasan kepraktisan dari handphone. Nggak mungkin dia mesen mau lihat di laptopnya, misalnya tiap mau mesen di laptop. Karena apa? Sifat dari mobile sendiri, ya dia lagi dimanapun bisa mesen, nanti dia tinggal ngambil ke toko kita. Nah, lanjut. Di pertemuan sebelumnya juga sudah sempat saya singgung karena kita sembari membuat yang namanya deskripsi use case. Nah, mau nggak mau ada saya menyinggung tentang rancangan layar. Kita coba lihat dulu. Kemarin saya menggunakan yang namanya OpenBoard. OpenBoard ini, kemudian saya akan buka dokumennya yang kemarin, yang ini. Nah, kita udah membuat halaman login. Ini kan masih saya pakai coret-coret, tapi caranya ya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau dipindahkan ke pensil tadi gimana? Ini saya close dulu si pensilnya ini. Nah, secara tampilan kan handphone kita seperti ini. Kalau sudah bagaimana? Saya mesti yang namanya, saya zoom lagi. Nah, misalnya ada label, ada apa? Ini kita bisa juga layout tablet. Kalau mau tambah waktu segala macam yang di atas ini boleh juga nih. Jika mau tambah teks misalnya kayak tadi. Nah, ini teks. Tinggal kalian drag. Misalnya di sini tulisannya username. Coba kita lihat, bandingin. Mirip-mirip dengan yang ini. Nah, kalau mau ada keterangan di sini, username, input username. Password, input password, sign in, daftar. Kita cek lagi. Username, ini untuk labelnya. Kalau sudah apa? Biasanya label ini, label teks, akan didukung oleh isiannya. Nah, kita bisa menggunakannya seperti ini. Oke. Tulisan teks ini wajib kita ganti agar si pengguna tahu kegiatannya ngapain di tampilan ini. Nah, karena di atasnya sudah ada label, berarti kita tinggal tulis kata input. Kenapa? Lihat ya perbandingannya. Kalau di sebelum ini saya nulis input username, bisa nggak seperti ini? Bisa juga. Selama jelas, jangan langsung tulis input tanpa label, itu nggak akan jelas. Tapi kalau nggak ada label, boleh nggak seperti ini? Boleh. Karena apa? Sudah sangat jelas di inputnya apa di bagian sini. Input username, input password. Berarti kalau sudah ada username, cukup input. Nah, kelanjutannya, karena kita mau ada dua lagi, ya coba kita copy paste. Nah, di sini berarti satu laginya password. Oke. Udah selesai yang ini, ada tombol, berarti cari button. Nah, button apa tadi? Ada namanya sign in, dan satu laginya adalah, saya coba tarik seperti ini. Nah, saya fullin, namanya rancangan layar ya, gambarannya dari maunya kita ngapain di sini. Daftar. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini untuk rancangan layar. Kemudian kalau mau tambah tulisan login ya coba pakai teks atau kita coba cari yang lainnya, ada nggak? Nah, dia ada pilihan-pilihannya. Oke, ada keyboard, ada apa, contact picture, icon, ada tombol on off-nya, ada saat pilih teksnya. Nah, kalau mau ada tulisan kalian bisa menggunakan di teks tadi, atau kita coba yang lain, ada nggak kira-kira di sini? Press list item, bukan. List item, dialog, bukan. Tab ini apa? Oh, tab ini kalau buka beberapa tampilan.
bukan. Ya habis. Kalau mau ada tampil tulisan login seperti di Android yang kita Android Studio ya, ada tampilan di sininya nih navbarnya. Ya kalau nggak ada di sini mau nggak mau kita cuekin. Ini navigation barnya ada di atas. Action bar. Coba yang ini. Ya nggak bisa tampil tulisan juga percuma karena ini versinya Android es krim sandwichnya. Ya nggak masalah lah. Kalau sudah kita tampilkan satu lagi teks, misalnya kalau mau ada tulisan login. Nah, berarti tulisannya adalah login. Nah, ini menunjukkan halaman loginnya. Udah selesai belum tampilan seperti ini? Kalau mau ganti ini, coba di bold, coba diganti lagi. Pensil UI misalnya, kalau kurang gede, gedein. Nah, login, username, password, sign in, daftar. Mirip dengan OpenBot yang saya bikin login, input. Karena ini main coret-coretan ya. Nah, versi rapinya yang ini nih, login, username, password, login, username, password, sign in, daftar. Selesai satu. Nah, sekarang bagaimana ngambilnya? Sebelum ngambil, coba kita save dulu dokumennya. Unlimited ini rancangan layar, namain. Oke. Epic unsave dokumen. Coba kita Ctrl S. Namain. Nah, file ini mesti kalian upload nanti di repositorinya. Silakan disimpan. Ini folder pertemuan 5. Nama filenya misalnya rancangan layar. Berarti inilah yang kalian upload file rancangan layar ini ya ke yang namanya GitHub. Jadi ada link mengarah ke sini. Nah, login, input user, password, input user, login, input username, input password. Kalau udah sign in atau daftar jika belum punya akun. Nah, cara ngambil gambar ini gimana? Coba sekarang kalian Ctrl A, coba klik kanan. Nah, di sini ada export selection as PNG. Kenapa Ctrl A? Karena kita butuh milih semuanya untuk di ekspor. Coba di ekspor. Nah, cari tempatnya. Misalnya saya di folder 5 ini. Misalnya rancangan login. Simpan. Nah, dia akan bilang nggak bisa diekspor. Coba di grup dulu. Ya mau nggak mau kita menggrupnya. Jadi setelah Ctrl A, klik kanan di grup. Baru coba lagi klik kanan di ekspor. Nah, cara ngambilnya seperti ini. Coba baru namain rancangan layar. Nah, kalau udah di save, cek di halaman, bukan di halaman, di folder kita. Di folder ini, folder 5 ya. Harusnya ada file PNG yang isinya adalah rancangan layar. Saya kecilin dulu. Nah, isinya rancangan layar seperti ini. Terus bagaimana? Nah, ceritanya gambar yang sudah kita hasilkan berupa rancangan ini selanjutnya mau kita import di Word biasanya karena kalian ngetik file laporan kan di Word. Berarti di Word-nya coba seperti ini ya. Ini adalah file yang saya kasih di pertemuan sebelumnya untuk kalian nerusin itu. Sama untuk pertemuan hari ini kalian sifatnya nerusin juga. Mesti ngapain? Nah, ini akan saya mendemokan. Kalau kita nyisipin gambar masing-masing udah tahu lah insert picture dari file kita this device. Intinya nyisipin gambar ya yang tadi itu ada di halaman ada di folder saya di sini Serdos ini. Nah, ada file rancangan layar yang mau saya kasih tahu seperti ini. Kalau secara tampilan ini bisa kita kecilin dulu agar proporsional. Bandingin teks yang ada di luar gambar ini ya, memperbarui dengan username kelihatan 1:1 nggak. Kalau udah normal, udah enak dilihat, nggak terlalu kekecilan, nggak terlalu kegedean, ya berarti inilah ukurannya. Kalian bisa lihat di bagian format
berapa di sini bagiannya? Coba 574294. Jadi width-nya kalau kita hajar misalnya 3, enter. Nah, dia akan ngikutin otomatis yang di atas. Udah cukup seperti ini. Pesan sign in, ya mirip lah, kurang lebih ukurannya seperti ini. Berarti cukup 3 in untuk width. Nah, 3 in ini selanjutnya gimana? Kita kan perlu ngasih nama ke tiap gambar. Gambar berapakah ini? Caranya seperti ini. Posisinya rata tengah, tekan secara berurutan di keyboard ya, tekan, tidak perlu ditahan, cuma tekan secara berurutan. Tekan ALT O N. Tombol ALT itu dekat spasi, selanjutnya tekan O, tekan N. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Ya, yang mau saya sampaikan ini kita ngasih nomor urut, tapi nomor urutnya ada tulisan. Jadi coba kalian customize. Nah, bagian sini ketik gambar, karena biasanya di KP rancangan layarnya di bawah 4, berarti ketik 4 depannya, 4.1 titik. Coba center. Nah, gambar 41, gambar 42 dan seterusnya, dia akan otomatis. Coba di OK. Nah, sudah ada tulisannya, baru diketik rancangan layar halaman login. Dalam hal ini konsumen kalau mau lebih jelas. Karena apa? Nanti ada lagi rancangan layar halaman login tapi untuk si admin atau si pelayan toko. Udah selesai satu. Nah, saya akan nemuin lagi yang lainnya nih. Gambar 42 otomatis, nanti kita akan bahas lagi rancangan layar ini ngapain. Nah, kalau mau ada penjelasan seperti ini. Gambar 4.1 menunjukkan rancangan layar halaman login untuk konsumen. Konsumen wajib memiliki akun sebelum melakukan login. Jika konsumen belum memiliki akun, konsumen dapat menekan tombol daftar. Akan tetapi, jika konsumen telah memiliki akun, konsumen cukup mengisi, nah user itu adalah input tadi, username dan password, kemudian menekan tombol sign in. Oke, ceritanya seperti ini ya. Nah, yang di barusan saya tulis ini adalah deskripsi dari gambar. Nah, biasanya diminta untuk deskripsi gambar ini menjelaskan apa? Ini penjelasannya. Nah, cara menulisnya seperti ini. Nah, jika sudah selesai berarti sebelum menggunakan kan daftar tadi, sign in. Nah, sign in ini dia konsumen cukup ngisi username password. Jika sudah selesai gimana? Coba kita bahas Ctrl E rata tengah ya. Nah, rancangan layar untuk yang namanya saya pilih dari sini gambar 4.2 rancangan layar halaman daftar akun oleh konsumen. Nah, menariknya coba kalian lihat ya. Saya bilang di sini keywordnya adalah login. Keywordnya adalah daftar akun. Kita lihat di yang namanya Astahita yang kemarin. Konsumen bisa mendaftarkan akun, bisa melakukan login. Nah, melakukan login tadi ada halaman loginnya. Mendaftarkan akun berarti ada halaman daftar akun. Kecuali logout ya. Logout tidak dibuat halaman. Nah, ini kegiatan. Menariknya untuk use case, biasanya masing-masing use case ini, di use case diagram ya, keutuh ini use case diagram, biasanya diwakili oleh satu halaman. Jadi kalau kita mau ngitung ada berapa rancangan layar, kecuali logoutnya berarti buletan inilah yang dipakai atau use case ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya ada 7. Biasanya plus 1 lagi. Plus satunya apa? Halaman utamanya apa? Karena nggak mungkin tiba-tiba dia melihat katalog. Kita butuh lewat di sini untuk manggil apa? Keranjang, misalnya status dan seterusnya.
Nah, tapi nggak masalah. Ingat baik-baik aja, di pertemuan sebelumnya sudah saya kasih pengantar kenapa di sini ada use case halaman utama aplikasinya. Nah, ceritanya nanti setelah berhasil login, dia akan membuka halaman utama ini terlebih dahulu. Berarti kita punya rancangan layarnya. Nanti hal itu sejalan dengan yang saya bilang. Masing-masing use case ini mewakili satu halaman, kecuali logout. Nah, berarti kalau satu halaman tambahannya apa? Halaman utama. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita mau bikin rancangan layar halaman daftar akun. Berarti rata tengah. Di pertemuan sebelumnya juga sudah sempat saya singgung di OpenBot. Nah, halaman daftar akun mirip dengan yang sebelumnya tadi. Input nama lengkap, input username, password, nomor HP, simpan kembali. Oke, kita mesti ngapain? Coba balik ke pensil. Jangan lupa Ctrl S ya. Yang udah selesai bikin gini gimana? Coba saya mau copy, bisa nggak? Saya copy, saya paste. Ternyata bisa. Berarti saya tinggal ngubah yang gini. Cuma bagaimana ngubahnya? Itu ada tulisan login tuh. Login berarti daftar akun. Bisa nggak seperti ini? Nah, kan bisa tuh. Berarti kita tinggal ngubah aja. Setelah daftar akun, yang kemarin di sini nama lengkap, username, alamat. Nah, ternyata kan nggak mungkin passwordnya bisa diinput di sini, nggak ada password ya. Berarti kita kurang password. Berarti input nama lengkap, daftar akun di sini ya, username, password nggak masalah. Tapi sebelum kita lebih jauh, coba kita ungroup. Nah, kalau sudah di ungroup, coba sekarang kita pindahin mereka ini. Username ini. Saya nekan kontrol sembari klik. Tarik. Kenapa ditarik? Ya ceritanya kita perlu nambahin di atasnya informasi yang lain. Nah, saya copy, saya paste. Oke, daftar akun. Yang pertama adalah nama lengkap lah. Nama lengkap. Setelah nama lengkap, alamat. Berarti satu laginya nomor handphonenya. Nah, tekan kontrol sembari ngeklik copy paste. Nanti saya pindahin lagi tuh nomor HP atau WA. Udah, coba kita bandingin 1, 2, 3, 4, 5. OpenBot 1, 2, 3, 4. Nah, kurang satu kan? Simpan kembali tombolnya. Tombol simpan dan tombol kembali. Oke. Berarti di sini simpan. Di sini adalah kembali. Kembali akan membawa kita intent ke halaman loginnya. Simpan nanti ke halaman login juga. Bedanya kembali ini tanpa menginsert record. Kalau simpan pasti akan mengecek record yang tersimpan apa enggak pendaftarannya. Nah, kita coba sekarang pindahin nih. Pindahin. Oke. Username-nya pindahin dulu. Nah, udah sih. Kalau mau lebih rapet ya dirapetin. Username, input nama lengkap, udah. Kalau udah selesai gimana? Jangan lupa. Nah, boleh nggak di blok seperti ini? Silahkan coba blok. Klik kanan di grup. Coba klik kanan lagi di export. Nah, rancangan layar. Di sini berarti rancangan layar untuk daftar akun. Simpan. Jika sudah simpan, berarti di Word-nya tadi kita mesti ngelanjutin. Nah, saya akan nyisipin insert picture
This device kali ini adalah rancangan layar daftar akun. Udah, kalau mau lebih cepat ininya atur aja langsung ke 3 in. Tetap, bentar, udah. Karena kita udah mikir-mikirin tadi berapa bagusnya. Nah, kalau sudah sama kayak tadi penjelasannya. Gambar, Ctrl J. Gambar 4.2 menunjukkan bagaimana konsumen dapat melakukan pendaftaran akun dengan mengisi nama lengkap, alamat, nomor HP atau WA, username, dan password. Jika konsumen menekan tombol kembali, kembalinya kapital, maka halaman login akan ditampilkan. Akan tetapi, setelah menekan tombol simpan, sistem ini yang bekerja di aplikasinya ya, sistem akan mengecek, nggak usah mengecek lah ini, itu teknisnya ada di sequence. Sistem akan menyimpan data pendaftaran akun. Ketik, udah selesai. Nah, sama untuk cerita selanjutnya kalian ya tinggal terusin. Nah, untuk setiap rancangan ini yang penjelasan di bawah inilah dasar selanjutnya untuk bikin di sequence diagram. Jadi pastikan kalian sudah membuatnya atau memahaminya. Nah, untuk selanjutnya berarti kalian melanjutkan yang belum ada. Silakan tanya ke saya jika ada yang kurang mengerti. Karena apa? Nggak mungkin saya tunjukin sampai selesai semuanya. Ini nih untuk latihan kalian. 4.3 setelah login dia ngapain? Berarti ada rancangan layar halaman utama. Dalam hal ini adalah konsumen. Nah, ini yang sejalan dengan yang saya bilang tadi. Halaman utamanya kok di use case nggak digambarkan di sini. Nah, di atas padahal saya gambarin kan, karena apa ya, masing-masing use case ini nanti akan menjadi satu halaman. Makanya di sini sebenarnya ada include juga sebenarnya. Nah, karena untuk login dia mesti kayak gini, untuk melihat halaman nih dia mesti untuk melihat katalog suku cadang dia mesti melihat halaman utama dulu. Untuk melihat halaman utama dia mesti login terlebih dahulu. Nah, X tadi bisa dipilih bisa enggak sesuai teori kita yang pertemuan sebelumnya. Nah, ini biasanya di kampus kita digambarin langsung, walaupun di sini ada sebenarnya kegiatannya dia bisa melihat halaman utama. Nah, sekali lagi use case diagram tuh ngapain? Bagaimana aktor dapat berinteraksi dengan sistem. Nah, kegiatannya apa? Kata kerja. Salah satunya melihat halaman utama. Inilah ceritanya baru terjawab. Nah, contohnya apa? Kita bikin halaman untuk halaman utama. Berarti halaman utamanya tampilannya kayak gimana? Di pertemuan sebelumnya pun sudah pernah saya buat di pack ini. Nah, halaman utamanya cukup halaman utama aplikasi. Lihat katalog suku cadang, lihat keranjang, lihat status, dan logout. Saya akan contohin satu ini lagi dan selanjutnya kalian yang nyoba. Untuk foto ya tinggal pilih nanti yang foto bentuk gambar. Oke, kita coba ya. Halaman utama aplikasi ada 4 menu. Caranya gimana? Berarti saya balik ke pensil ini. Nah, saya kecilin dulu. Untuk layoutnya di sini udah lumayan penuh untuk 2. Untuk satu lagi bisa nggak ya? Bisa aja. Coba drag, saya zoom lagi, drag seperti ini. Nah, cakep. Bagian intinya coba kita ungroup lagi. Nah, kita perlunya adalah label ini dan menu-menu ini. Berarti copy paste. Saya tarik. Oke. Tapi namanya bukan login lagi, melainkan halaman utama aplikasi.
Nah, halaman aplikasi sudah, berarti ada menunya 4 macam tadi. Kalau mau tegak lurus semuanya boleh nggak? Boleh juga, tergantung kalian lah ini. Berarti ada bisa ngapain aja di sini. Kita cek lagi tadi. Tulisannya kalau nggak salah katalog tadi tuh. Lihat katalog suku cadang. Atau kita mau lebih ringkasnya kalau kata melihat dan segala macam itu kan ada di use case diagramnya. Berarti ini katalog. Katalog keranjang pesanan. Udah kayak gitu aja. Pendek aja, pendek, jelas, dan mewakili. Katalog keranjang suku cadang pesanan logout. Berarti di sini katalog keranjang saya kecilin, cukup nggak? Belum cukup. Nah, berarti kita kecilin lagi katalog oke, katalog keranjang, copy lagi, pesanan, terakhirnya adalah logout. Selesai harusnya kayak gini. Nah, untuk layout sendiri bisa kalian atur, bisa sesuaikan lah. Kalau sudah, berarti saya seleksi lagi, klik tahan seperti ini, jangan Ctrl A lagi. Nah, karena saya satu halaman bikinnya, klik kanan di group, klik kanan di export. Rancangan layar, halaman utama. Simpan. Nah, jika sudah selesai, maka kita ngapain? Coba balik ke Word lagi. Saya sambil sebari nyampain cara ngisinya ya. Berarti ini Ctrl E biar tengah, sama insert picture this device. Picture-nya adalah rancangan layar halaman utama. Ukurannya langsung atur ke 3 inch karena 3 inch nanti yang pasnya. Oke, jika sudah, berarti sama seperti cerita sebelumnya. Kita ngapain? Jangan tulis gambar di atas karena ini nih menunjukkan gambar 4.3. Menunjukkan karena bisa jadi di atas tadi, bisa jadi di halaman sebelumnya, atau di bawah bisa jadi halaman setelahnya. Nah, karena pointer ini penting. Gambar 43 menunjukkan bagaimana konsumen dapat berinteraksi dengan aplikasi apa namanya, aplikasi pemesanan ya, suku cadang. Konsumen dapat melihat katalog suku cadang dengan menekan tombol. Nah, tombol di situ kebetulan ada tulisan katalog ya. Konsumen dapat melihat katalog dengan menekan tombol katalog. Setelah menambahkan suku cadang yang dikehendaki pada halaman katalog suku cadang, konsumen dapat melihat suku cadang yang ditambahkan ke keranjang dengan menekan tombol. Nah, tombolnya namanya keranjang. Seperti yang ada tulisan di situ. Setelah konsumen yakin dengan pesanannya yang ada di keranjang, selanjutnya konsumen akan membuat pesanan, dalam kurung hal ini dinamakan checkout, pada halaman keranjang. Nah, selanjutnya
titik. Sesaat setelah konsumen melakukan check out, konsumen akan diminta yang namanya mentransfer sejumlah nominal uang ke rekening yang ditentukan toko. Nah, konsumen dapat melihat. Nah, kebetulan kan kita kemarin baru ingat nih pembayarannya. Coba kita balik ya ke Asta ini. Kalau nggak salah secara usulan, dia hanya menyiapkan suku cadang, melihat katalog, buat pesanan. Habis buat pesanan, dia tinggal datang dan bayar. Nah, berarti salah saya nih. Nah, di sini ceritanya gambar menunjukkan konsumen setelah mendapatkan suku cadang, konsumen dapat melihat. Setelah konsumen yakin dengan pesanan yang ada di keranjang, konsumen akan membuat pesanan pada laman keranjang. Nah, ini nih bukan nih. Sesaat setelah konsumen ini nggak ada, konsumen dapat memantau nanya dengan menekan tombol. Nah, baru ini ceritanya, kan cerita awal kita rancang di usulannya, dia bisa ngelihat status pesanannya itu udah apa, siap diambil, baru dia datang ke toko. Nah, ceritanya seperti itu. Yang bayar-bayar tuh berarti butuh tambahan menu lagi gitu. Nah, kita lanjut di sini. Menekan tombol pesanan. Konsumen dapat menantau status pesanannya dengan menekan tombol pesanan dan akan datang ke toko jika status pesanannya setelah siap diambil. Oke, terakhir konsumen dapat keluar dari halaman apa dia namanya, halaman utama aplikasi dengan menekan tombol logout. Udah selesai ceritanya berarti. Nah, ini silakan kalian simpan, silakan kalian teruskan. Masih ada halaman-halaman lainnya. Coba kalian buat terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di grup diskusi kita di Telegram. Nah, jangan lupa setelah selesai, ini kalian upload kemana? Ke GitHub. File Word diupload. File Asta kali ini kebetulan kita nggak otak-atik, berarti nggak usah. Terus apa? File punyanya pensil ini juga diupload. Bukan file gambarnya karena sudah ada di Word. Berarti file apanya? File project pensilnya. Nah, yang ekstensinya titik yang saya bilang tadi EGPT apa tadi itu ada di sini nih. Nah, filenya yang diupload adalah EPGZ dan file Word. Oke, ada nggak yang gambar-gambar ini? Kebetulan kan halamannya banyak. Nah, kalian taruh di Word tadi sekalian. Jadi ngerjainnya contoh untuk KP nanti. Yang diupload sekali lagi adalah file Word, docx, file EPGZ. Kebetulan untuk rancangan layar. Nah, kalian teruskan. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan di grup Telegramnya. Silakan lanjutkan belajar menganalisa. Nah, kalau bikin begini gimana? Halaman selanjutnya juga bagaimana. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Jangan lupa, jangan malu bertanya. Oke, kita diskusikan. Oke, selamat malam. Salam budi luhur dan tetap semangat. Yalah ngeke belajar diske men hapa ya weka me kumade belajar man